Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sobat daring semuanya? Semoga sehat dan senantiasa tetap semangat untuk merancang pembelajaran daring. Oke, kali ini di video tutorial kita kali ini, itu kita lanjutkan pembahasannya tentang bagaimana cara men-setting interaksi antara dosen dan mahasiswa dengan menggunakan fasilitas video conference. Nah, di e-learning yang Universitas Airlangga ini itu sudah dipasang, diintegrasikan fasilitas interaksi dalam bentuk video conference, yaitu menggunakan Big Blue Button, salah satu sarana perangkat ya, selain yang lainnya ya. Ini yang diintegrasikan di dalam aula ini atau dalam e-learning Universitas Airlangga. Nah, selain menggunakan selain menggunakan forum diskusi tadi, kita juga menggunakan salah satu bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa itu bisa dulu juga dilakukan dari video conference. Nah, video conference yang akan saya bahas kali ini di video tutorial kali ini itu adalah bagaimana memanfaatkan fasilitas Big Blue Button yang ada di e-learningnya Universitas Airlangga. Caranya bagaimana? Sama, jadi kita akan misalkan ini di tatap muka 8 di akuntansi syariah ini, itu kita ingin memasukkan interaksi dalam bentuk video conference, maka kita klik sini add an activity or resources ini kita klik. Nah, kemudian di sini ada big blue button ya, yang warna biru ini ya, big button ini kita klik saja. Ya, kita klik. Kemudian kita add. Nah, ini sudah muncul. Sehingga nanti kalau sudah muncul begini, kita setting ini adalah nama virtual classroom-nya. Ya, misalkan ini adalah kelas virtual. Ya, virtual akuntansi. Ya, misalkan akuntansi Ijaro. Nah, gitu ya. Ini nanti bisa kita klik send notification, ini adalah ke seluruh peserta mata kuliah ini, gitu ya. Nah, ini kita lihat sumornya, kita kasih deskripsinya, ya. Misalkan kelas virtual akan diselenggarakan pada hari Kamis, misalkan ya, Kamis 10 April, ini misalkan ya hari Senin ya, hari Senin misalkan 30 Maret 2020 pukul ya, misalkan pukulnya adalah pukul 9.00 sampai dengan pukul 11.00 misalkan gitu ya. Nah, ini itu keterangan supaya nanti mahasiswa tahu gitu ya. Karena itu kelas virtual ini atau video conference-nya ini nanti itu dilaksanakan sesuai dengan jadwal perkuliahan yang ada supaya mahasiswa tidak crash gitu ya. Karena kalau nanti kita bikin agenda sendiri ya nanti bisa jadi crash mahasiswanya gitu, karena bentrokan, karena bisa jadi dalam satu hari itu ada kelas online yang banyak yang mungkin membutuhkan mereka harus melakukan kelas virtual yang sama gitu ya. Jadi harus disesuaikan. Ya, misalkan oke, ini misalkan biasanya sesi di FIB UNER itu jam 10 sampai jam 12 gitu ya. Nah, kita tulis begini supaya nanti mahasiswa tahu gitu ya. Nanti jangan lupa di display ini. Nah, supaya mahasiswa tahu gitu ya. Oke, setelah itu atau mau ditambahkan yang lain-lainnya silakan, tapi minimal ini ya, minimal kita informasikan kepada mahasiswa kapan kelas virtual itu akan dilaksanakan. Kemudian di sini kita cek activity room settingnya ini. Ini mungkin ada welcoming speak ya, ucapan selamat datang. Misalkan selamat datang ya, selamat datang di kelas virtual akuntansi Ijaro gitu ya, kelas F misalkan gitu. Ini kelasnya F mungkin ya, supaya tahu posisinya. Oh, saya di F gitu ya. Nah, ini bisa dipilih apakah dia bisa masuk sebelum moderator. Kalau ini tidak dicentang, itu berarti tandanya mahasiswa itu bisa masuk
ke join ya di session ini tanpa harus menunggu moderator masuk dulu. Tapi kalau ini dicentang begini, maka nanti kalau dosennya belum hadir, belum masuk ke kelas online, maka kelas virtual, maka nanti tidak bisa masuk mahasiswanya. Nah, ini sama seperti kalau kita di perkuliahan biasanya, kalau dosennya belum datang, itu kan mahasiswa pada berkumpul semuanya di luar kelas gitu ya, menunggu karena tidak bisa masuk karena harus nunggu dosennya check-in dulu gitu ya di kelas itu ya. Nah, itu bisa kita buat seperti itu. Atau kita tidak perlu itu, jadi biarkan mahasiswa itu masuk dulu ya sebelum waktunya. Artinya meskipun dosennya itu belum hadir, mahasiswa itu bisa join di dalam kelas virtual itu ya. Bisa saja seperti itu ya. Monggo, itu istilahnya pilihan dari Bapak Ibu sekalian. Mau membuat sistem mahasiswa itu menunggu dosennya masuk di kelas virtual baru kemudian mereka bisa masuk, berarti itu kita harus klik ini ya. Atau Bapak Ibu sekalian membebaskan mahasiswa itu silakan saja join ke kelas virtual tanpa harus menunggu dosennya. Jadi mungkin nanti ya mereka akan menunggu mana dosennya ya gitu ya, mana dosennya ya gitu ya. Nanti itu bisa bisa ditiadakan seperti ini gitu ya. Misalkan kalau ini seperti ini, berarti mahasiswa itu bisa masuk ke kelas virtual ini tanpa harus menunggu dosennya hadir, karena nanti yang menjadi moderator di sini adalah dosennya gitu ya. Kemudian ini recording setting tidak perlu karena sudah default ya. Kemudian ini partisipannya. Nah, partisipannya ini kita tidak perlu mendaftarkan atau misalkan mahasiswa itu harus dikasih link dan sebagainya gitu ya. Ini yang kelebihannya Big Blue Button yang sudah terintegrasi di dalam e-learning Universitas Airlangga itu. Ada kelebihannya adalah mahasiswa tidak perlu mendapatkan share linknya gitu ya. Kalau selama ini kita pakai aplikasi lain misalkan Zoom atau pakai Google Map, Google Meet ya, atau Hangout ataupun Teamlink, itu biasanya kita harus men-share dulu. Artinya moderator itu harus men-share dulu kepada misalnya kepada mahasiswa atau pada peserta kelas virtualnya itu. Nah, kalau di sini karena sudah terintegrasi dengan Aula, dengan e-learning Universitas Airlangga, maka tidak perlu kita share. Yang perlu kita atur hanya di sini saja, yaitu tentang moderatornya. Nah, di sini moderatornya adalah saya karena saya yang membikinnya. Nah, di sini bisa disetting, misalkan saya menginginkan dosen yang lain itu bisa moderator. Artinya begini, maksud saya men-settingkan orang lain, nanti pengajarnya bukan saya di kelas virtual ini. Nah, tapi saya yang membikinkan gitu ya. Nah, itu nanti bisa difasilitasi dengan cara, ini kalau seperti ini berarti moderatornya saya. Kenapa? Karena saya membuat aktivitas ini tadi. Nah, saya yang meng-set adalah, nah ini kan ibaratnya seperti kalau kita menggunakan Zoom atau Teamlink atau Hangout dan sebagainya, yang membuat rapat itulah sebagai moderator. Nah, ini karena saya membuat kelas virtualnya adalah saya, maka saya sebagai moderator. Nah, di sini ya ada fasilitas kita menambahkan moderator yang lain. Jadi misalkan ini untuk menambahkan moderator yang lain, ya misalkan saya ingin yang lain, ya misalkan ini saya ganti user ini, ya. Nah, ini kita cari dosen yang lain. Nah, kebetulan ini karena mata kuliah KKN ini tidak ada dosennya, ya maka misalkan saya ini menjadikan ini Salma Fioren ini sebagai moderator, ya. Nah, ini kita add saja. Ya, kita add. Nah, ini sudah. Nah, ini kita usernya ini kita ganti sebagai moderator. Jadi kalau misalkan ini ya, misalkan si Salma Fioren ini adalah dosen, ya, sedangkan saya ini yang mau setting, sedangkan nanti yang mengajar itu adalah Bu Salma ini misalkan ya. Ini nanti kita jadikan moderator. Artinya nanti ada dua moderator di dalam forum itu, gitu ya. Jadi nanti saya tidak perlu hadir, nanti biar Salma ini yang akan hadir di dalam kelas online itu untuk menjelaskan dan mengatur posisi diskusi di kelas online-nya tadi, gitu ya. Nah, itu kalau sudah itu baru kemudian kita kita tetapkan kapan pelaksanaannya. Itu. Nah, ini misalkan pelaksanaannya tanggal sekian ya. Tanggalnya ini harus disesuaikan dengan yang di sini kita. Ya, yang di sini ya. Ini harusnya
misalkan oke, ini ini harusnya tanggal ya 30 jam 10 ya misalkan gitu ya. Nah, itu kita setting sama seperti itu. Ya, ini 30 Maret misalkan diganti tadi jamnya jam 10 gitu ya. Jam 10.00 gitu ya. Jam 10.00 sampai jam 12 gitu ya. Jam 12-nya kita ganti gitu ya. Kita ganti jam 12.00. Nah, kalau sudah ganti 12.00 sudah selesai. Kemudian ini bisa kita aktifkan aktif completion ini untuk men-tracking aktivitas mahasiswa ya. Nah, ini mahasiswa kita aktif completion trackingnya kita aktifkan di sini. Nah, ini kita show activity as complete. Nah, ini nanti mahasiswa kalau mahasiswa itu sudah menjoin dalam ini langsung dia akan bisa ketahui absensinya gitu ya. Nah, ini sudah selesai, tinggal kita save and return to course. Oke, kita klik gitu. Nah, ini kita lihat. Nah, ini sudah muncul kelas virtual akuntansi Ijaro. Nah, nanti mahasiswanya tinggal kita lihat di tampilan versi mahasiswa ya. Kita sama ya, untuk melihat tampilan versi mahasiswa, kita klik NIP kita ya, kemudian kita switch role kita, kemudian kita ganti role kita sebagai mahasiswa. Nah, ini kemudian yang tampil di mahasiswa nantinya begitu ya. Nah, ini ada kelas virtual. Nanti kalau mahasiswa yang diklik ini, nah nanti ini harusnya ada tombol karena ini jamnya sudah lewat ya. Coba kita ganti. Ini kita ganti karena jamnya sudah lewat ya. Nah, ini kan jam 10.00 ya. Ini sudah lewat sekarang jam 20.57 ya. Nah, coba kita ganti ya. Kita ganti jamnya supaya nanti kelihatan. Ya, jadi kalau gantinya apa? Oh, ada kesalahan apapun, kita bisa merubahnya lagi di sini di edit ya. Menu edit ini kita klik edit, kemudian edit setting gitu ya. Edit setting, kita ganti jamnya tadi. Nah, mana? Ini tidak hanya jamnya ya. Kita mau melakukan perubahan-perubahan yang lain juga bisa. Ya, kita ganti jamnya misalkan jam berapa ya? Jam 21 jam 21 sampai jam 23 misalkan begitu ya. Ini saya ganti, kita save and return to course. Oke, kita tunggu. Ini ya. Oke, kalau sudah kita lihat. Nah, ini sudah tersetting. Sekarang kita lihat bagaimana tampilan di versi mahasiswa ya. Ini kita klik di sini di NIP kita ya, atau username kita. Kemudian kita klik switch role-nya ini kita ganti. Ya, kita ganti ke mahasiswa, student. Nah, ini sudah tampilan mahasiswa. Nah, ini tampilan mahasiswa ya. Kita klik ini. Nah, gitu ya. Ini join open nanti. Nah, ini karena belum muncul ya. Nanti kalau sudah muncul, ini nanti ini ada akan tombol warna hijau nanti di sini ya. Karena ini belum muncul. Coba saya setting supaya muncul hijaunya, gitu. Ya, karena jamnya jam 9, sekarang masih sebentar lagi jam 9 gitu ya. Nah, karena di komputer saya ini masih jam 20.59. Nah, nanti sebentar lagi, ini pas 21 ya. Kita coba kita lihat nanti. Oke, ini di tampilan di mahasiswa ya. Di tampilan mahasiswanya ini kita klik switch role ya. Nah, di student kita lihat di sini ya. Kita klik. Nah, ini sekarang sudah muncul join sessionnya gitu ya, karena sudah sesuai jam tadi, jamnya jam 9 tadi ya, karena tadi kita setting jam 9, tadi masih jam 20.59 belum muncul ini, tapi begitu jamnya sudah saatnya untuk join atau saatnya kelas virtual dimulai, maka saya itu tinggal klik saja, nanti akan muncul kita klik ini, maka nanti mahasiswa akan terkoneksi ke Big Blue Button yang kita gunakan sebagai kelas virtual. Nah, bagaimana cara menggunakan Blue Big Button? Nanti saya lanjutkan di
video tutorial berikutnya tentang bagaimana penggunaan Blue Brick Button ini dalam penyelenggaraan kelas virtual kita. Nah, sementara ini adalah cara men-settingnya dulu. Belum penggunaannya, nanti di video berikutnya akan saya terangkan tentang penggunaan Blue Brick Button ini, gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, selamat berkreasi dengan video conference-nya. Ini memang kalau kelebihannya kalau menggunakan fasilitas Big Blue Button-nya yang terintegrasi di e-learning Windows Atalangka ini, itu kita tidak perlu men-sharing link ataupun password dan sebagainya, itu karena semuanya ke sini, dan kita juga tidak perlu menginvite peserta perkuliahan, karena semua mahasiswa yang terdaftar di perkuliahan ini itu otomatis dia akan bisa join di dalam kelas virtual ini. Baik, terima kasih, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.